Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak hebat. Hari ini Bu Ika akan mengajak kalian belajar materi tentang operasi hitung pecahan. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah gambar kegiatan anak yang sedang minum susu. Sebelum kalian beraktivitas pagi berangkat sekolah, kalian akan disiapkan ibu untuk minum susu supaya tubuh kalian ada energi untuk bisa beraktivitas di sekolah. Sebelum kalian melakukan aktivitas pergi ke sekolah, di gambar berikut kalian akan diajak bagaimana cara menghitung susu yang kalian minum dalam setiap harinya. Coba simak penjelasan berikut ini. Pada pembahasan kali ini, Ika akan mengajak kalian belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Coba kalian lihat gambar apa yang ada di video berikut ini. Ya, benar. Ini adalah gambar ketika kalian akan beraktivitas pagi hari sebelum sekolah. Di sini ada anak perempuan yang sedang minum susu. Kegiatan ini berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian jumpai. Reva minum 1/3 bagian dari isi gelas berisi susu. Lalu Reva minum lagi 1/4 bagian isi gelas. Berapa bagian susu dari isi gelas yang telah Reva minum? Untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari Reva, kita bisa mengikuti langkah-langkah pembelajaran berikut ini. 1. Fase 2, fase 3, dan fase 4. Fase 1, memahami masalah. Fase 2, menyelesaikan masalah kontekstual. Fase ketiga, anak membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari permasalahan yang sudah dialami Reva. Fase keempat, yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang Reva telah tunjukkan pada gambar berikut, tunjukkan pada gambar video tersebut. Kalian bisa menarik kesimpulan dengan memberikan hasil jadi yang sudah menyelesaikan dari permasalahan Reva. Untuk langkah yang pertama, memahami masalah, yaitu kalian mencari permasalahan yang ada di gambar tersebut, tentang Reva minum 1/3 bagian dari isi gelas berisi susu. Lalu Reva minum lagi 1/4 bagian isi gelas. Berapa bagian susu dari isi gelas yang telah Reva minum? Langkah selanjutnya, kalian masuk ke dalam fase 2, menyelesaikan masalah kontekstual. Di sini ada balok pecahan yang sudah terbagi menjadi 3 bagian. Dari 3 bagian balok tersebut, satu di antara 3 bagian balok itu diarsir warna merah yang mempunyai nilai 1/3 bagian. Kemudian dijumlahkan dengan balok yang dibagi menjadi 6 bagian. Dari 6 bagian balok tersebut diarsir 1 bagian balok dari 6 balok tersebut yang mempunyai nilai 1/6 bagian. Langkah berikutnya yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Di sini dari balok yang terdiri dari 3 balok pecahan dengan 1 balok yang diarsir warna merah dan mempunyai nilai 1/3, kemudian dijumlahkan dengan balok yang terdiri dari 6 balok pecahan yang diarsir salah satu bagian balok yang mempunyai nilai 1/6. Kemudian menjadi dari 1/6 balok akan dijadikan 2/6 bagian dari balok tersebut.
kemudian menghasilkan 1/6 ditambah 2/6, hasilnya 3/6. 6 balok diarsir 3 bagian yang mempunyai nilai 3/6. Langkah berikutnya yaitu menarik kesimpulan. Dari permasalahan yang tadi sudah dijelaskan, dari fase 1, fase 2, fase 3, dalam fase 4 ini kita menarik kesimpulan yaitu susu yang telah diminum Reva adalah 3/6 bagian. Dari langkah-langkah pembelajaran yang telah disampaikan fase 1 sampai fase 4, kita bisa menarik kesimpulan yaitu penjumlahan pecahan. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pada pecahan biasa A per B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Seperti gambar yang ditunjukkan dalam berikut ini, A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Di sini ada contoh 2/3. 2 disebut pembilang, sedangkan 3 disebut penyebut. Berikutnya, kesimpulan yang kedua yaitu pecahan dengan penyebut sama menjadi jumlahkan pembilang pecahan, penyebutnya tetap. Jika pecahan dengan penyebut berbeda, terlebih dahulu, ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Jika penyebut tadi sudah sama, boleh masuk ke langkah berikutnya, yaitu jumlahkan pembilang pecahan menjadi penyebutnya tetap. Hasil penjumlahan pecahan biasa dapat ditulis dalam bentuk paling sederhana. Caranya yaitu membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB dari keduanya. Sekarang perhatikan benda yang Bu Ika bawa. Ya, ini adalah pizza. Pizza ini yang setiap harinya sering kalian jumpai pada saat kalian diajak makan bersama keluarga kalian. Kalian akan menemukan bagaimana cara kalian membagi pizza ini kepada saudara kalian agar pizza ini terbagi dengan adil. Simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, selanjutnya Bu Ika akan menunjukkan gambar yaitu pizza. Pasti kalian pernah makan pizza. Pizza, jika kalian makan, akan dipotong menjadi beberapa bagian. Dari potongan-potongan pizza tersebut, nantinya akan kalian bagikan ke teman-teman ataupun saudara. Agar kalian bisa membagi ke teman-teman atau saudara kalian agar sama rata, coba kalian perhatikan permasalahan berikut ini. Satu pizza dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Selanjutnya, pizza tersebut dibagikan ke adik, sehingga tersisa 7/8 potong pizza. Lalu kamu makan 5/6 potong pizza. Berapa bagian pizza yang tersisa? Kalian ikuti langkah-langkah pembelajaran berikut ini. 1. Memahami masalah. Dalam memahami masalah, yang kalian perlu amati yaitu satu pizza dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Selanjutnya, pizza tersebut dibagikan ke adik, sehingga tersisa 7/8 potong pizza. Lalu, kamu makan 5/6 potong pizza. Berapa bagian pizza yang tersisa? Setelah kalian mengamati permasalahan tersebut, kalian boleh melanjutkan ke langkah pembelajaran berikutnya, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. 7/8 bagian dikurangi 5/6. Di sini penyebut masih berbeda. Untuk menyamakan penyebutnya, kalian cari KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Agar 8 mempunyai nilai 24,
dan 6 mempunyai nilai 24, kalian kalikan 8 dengan 3 supaya adil. Pembilang 7 juga dikalikan 3. Sama halnya dengan 5/6. Agar 6 mempunyai nilai 24, 6 kalikan 4, dan pembilangnya juga dikalikan 4, menjadi 5 kali 4. Selanjutnya, masuk ke langkah yang ketiga, yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Dari permasalahan langkah yang kedua, kalian bisa melanjutkan dengan mencari hasil perhitungan dari 7 kali 3 sama dengan 21. 8 kali 3 sama dengan 24. Sedangkan yang 5/6 yaitu 5 kali 4 sama dengan 20, 6 kali 4 sama dengan 24. Sehingga didapat hasilnya 1/24. Untuk langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Dari perhitungan yang sudah kalian lakukan di langkah 3, kalian bisa menarik kesimpulan yaitu sisa pizza adalah 1/24 bagian. Pengurangan pecahan biasa. Cara menyelesaikan pengurangan pecahan biasa sama seperti cara menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa. Untuk pecahan dengan penyebut berbeda, samakan terlebih dahulu setiap penyebut dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada lingkaran yang kita umpamakan seperti pizza yang ada dalam permasalahan pada gambar. Pizza ini terbagi menjadi 4 bagian. Dari 4 bagian ini, 3 bagian diberi warna merah yang mempunyai nilai 3/4. Selanjutnya ada pizza yang kemudian dipotong menjadi 4 bagian. Dari 4 bagian ini diarsir 2 bagian yang mempunyai nilai 2/4. 3/4 dikurangi 2/4 karena penyebut sudah sama, pembilang dengan pembilang boleh langsung dikurangi, yaitu hasilnya 1/4 bagian. Dari 4 potong pizza, 1 bagian yang diarsir warna merah. Jika ada pecahan dengan penyebut yang berbeda, seperti ada contoh yang kedua, 5/6 dikurangi 1/3. Dari 6 bagian pizza yang diarsir 5/5 bagian dari 6 potong pizza yang mempunyai nilai 5/6. Kemudian diambil 1/3 bagian. Dari 1/3 bagian tersebut akan dibagi menjadi 2 yang mempunyai nilai 2/6. Selanjutnya dari 5/6 bagian potong pizza tersebut diambil 2/6, sisanya menjadi 3/6. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah bukan cara kita mencari penjumlahan dan pengurangan pecahan? Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.